Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat demokrasi. Makna demokrasi. A. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya masyarakat, dan kratos yang artinya aturan atau kekuasaan. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, menyebut bahwa demokrasi merupakan sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Berikut adalah sebagai pengertian mengenai demokrasi. 1. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Menurut Henry Mayo, sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik. 3. Menurut Solly Lubis, demokrasi adalah pemerintah di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membangun kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini bersifat saling lepas dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengingatkan kepentingan dan keinginan rakyatnya. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, setelah kita menyimak materi dari teman kita tentang hakikat demokrasi dan pengertiannya, saya akan melanjutkan materi yang berjudul Ciri-ciri berjalannya demokrasi di Indonesia. Dalam negara dengan ciri-ciri demokrasi seperti di Indonesia ini, rakyat juga memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pada sistem pemerintahan demokrasi, memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi dan ikut serta secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Oleh sebab itu, saya telah menyiapkan beberapa ciri-ciri demokrasi yang berjalan di Indonesia ini. Yang pertama, keputusan pemerintahan untuk semua rakyat. Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan pemikiran kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat rakyat kepada pemerintah. Lembaga ini biasa sering kita sebut sebagai DPR. Yang ketiga atau yang terakhir adalah adanya sistem kepartaian. Partai sendiri memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan, apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam menyusun calon pemimpin presiden, baik negara maupun pemimpin daerah. C. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Yang pertama ialah kekuasaan. Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan.
adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan pengembangan pendidikan kreativitas dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Yang kelima, afeksi. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat parlemen. Yang keenam, keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negara dalam kehidupan mereka. Yang terakhir ialah kebebasan. Adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Klasifikasi demokrasi. A. Cara menyampaikan pendapat. Cara menyampaikan pendapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat dapat menyalurkan hak pendapatnya tanpa perwakilan. Contohnya, saat musyawarah di tingkat RT atau RW yang dapat dihadiri seluruh warga. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Pada demokrasi ini, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi, wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum. Jenis-jenis referendum yang dapat dijalankan antara lain, yang pertama, referendum wajib. Referendum jenis ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap penting atau mendasar. Yang kedua, referendum tidak wajib. Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah suatu rancangan RRU diumumkan. Yang ketiga, referendum konsultatif. Referendum jenis ini hanya sebatas meminta persetujuan saja. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang B, kita akan membahas tentang titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya pada demokrasi formal, itu individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga sebagai demokrasi liberal. Demokrasi jenis ini umumnya diterapkan untuk negara yang berpaham liberal. Nah, liberal itu sendiri berarti sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kemudian nomor 2, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, biasanya partai politik yang berkuasa dengan mengatasnamakan negara menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara, sehingga hak milik pribadi itu tidak diakui. Nah, biasanya demokrasi material ini dikembangkan di negara berpaham sosialis komunis. Kemudian yang terakhir, demokrasi campuran.
Demokrasi campuran atau demokrasi gabungan adalah jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan juga material. Dan kemudian ada bagian C, wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama demokrasi parlementer, yakni pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Demokrasi jenis ini lebih kuat dari pemerintahan presiden sehingga para menteri hanya bertanggung jawab kepada parlemen. Negara dengan demokrasi parlementer contohnya yaitu Malaysia, Belanda, dan Inggris. Yang kedua, demokrasi presidensial, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Demokrasi ini dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada presiden. Dan parlemen dengan presiden sendiri mempunyai kedudukan yang sama, sehingga tak dapat saling membubarkan. Negara dengan demokrasi presidensial yakni Amerika Serikat, Sudan, dan Argentina. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 1 tentang hakikat demokrasi. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.